Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan aplikasi rapor digital untuk Madrasah Ibtidaiyah versi terbaru yang sudah update kompetensi dasarnya berdasarkan KMA nomor 193 tahun 2019. Yang pertama, cari filenya di mana Anda menyimpan, kemudian boleh diklik kanan, kemudian pilih open, atau bisa juga diklik 2 kali. Kita tunggu sampai terbuka secara penuh aplikasinya. Ketika terbuka, ini akan selalu muncul peringatan dari Excel. Hal ini disebabkan karena aplikasi ini menggunakan hyperlink untuk menavigasi antar lembar digunakan hyperlink, maka akan ada peringatan seperti ini. Ini bisa Anda tekan tombol apa saja, update, don't update, atau tanda silang, itu tidak masalah. Nah, kemudian ini adalah halaman antarmuka pertama seharusnya. Kemudian ada kelas di sini, ada nama sekolah dan alamatnya. Ini berasal dari lembar identitas madrasah. Jadi ketika lembar identitas madrasah diubah, maka otomatis di halaman ini juga akan berubah. Nah, di sini sudah saya tuliskan KD tematik atau mata pelajaran umum itu berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Setahu saya ini yang terakhir, maksudnya yang paling update. Kemudian yang untuk KD PAI, Al-Quran Hadis, Akidah dan sebagainya sampai ke bahasa Arab, ini berdasarkan KMA 183 tahun 2019. Sedangkan format rapornya sesuai keputusan Dirjen Pendis nomor 5161 tahun 2018. Jadi hasil cetakan dari aplikasi rapor ini sama persis seperti hasil cetakan rapor versi website yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, untuk menuju ke halaman menu navigasi, diklik tombol login. Jadi login di sini bukan berarti kita memasukkan password dan lain sebagainya seperti di website, hanya untuk menuju ke menu navigasi. Nah, saya buat menu navigasi ini untuk memudahkan, walaupun di sini tidak saya sembunyikan lembaran-lembaran ini, tetapi di sini saya menggunakan nama-nama singkatan, sehingga akan menyusahkan atau menyulitkan Bapak Ibu sekalian dalam mencari-cari. Nah, untuk memudahkan ini sudah saya buat menu navigasi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyesuaikan identitas madrasah. Tekan tombol tekan hyperlink identitas. Nah, identitas madrasah ini disesuaikan namanya sesuai dengan nama madrasah, alamat, dan lain sebagainya sampai penuh harus disesuaikan. Kemudian tingkat ini juga hal yang penting. Jadi aplikasi ini bisa digunakan dari kelas 1 sampai kelas 6 tanpa dipisah. Artinya tergantung Bapak Ibu mengcopy aplikasi ini menjadi. Jadi ini tidak ada umpamanya rapot kelas 1 semester 1, kelas 1 semester 2, begitu seterusnya sampai kelas 6.
Ini tidak, ini cukup satu aplikasi bisa digunakan oleh semua kelas dan semua semester. Bisa digunakan pada kurikulum reguler atau kurikulum normal, juga yang sekarang lagi trending yaitu kurikulum darurat. Karena intinya kurikulum darurat itu sebenarnya sama dengan kurikulum reguler. Cuma bedanya hanya pada kurikulum darurat itu tidak ditekankan untuk mencapai target kurikulum. Artinya kalau normalnya itu ada 6 KD, kemudian pada saat pandemi ini hanya mampu 2 KD atau 3 KD, ya sudah seperti itu saja. Jadi tidak harus mengejar harus selesai sampai 6 KD. Itu sepengertian saya, sepemahaman saya tentang kurikulum darurat. Jadi bukan struktur KD-KD-nya. Nah, kemudian untuk tingkat ini mempengaruhi KD. Jadi kalau kita tekan tingkat 1, maka KD yang akan muncul ini adalah KD kelas 1. Demikian juga kelas-kelas yang lain. Nah, kolom kelas ini diisi sesuai rombongan belajar yang Bapak Ibu ampu. Ini boleh pakai Romawi, boleh juga pakai angka Arab. Jadi harus disesuaikan. Kalau seumpamanya Bapak Ibu mengajar kelas 4, tingkatnya harus dipilih yang tingkat 4. Sedangkan kelasnya ini boleh menggunakan, nah begini, ya. Atau bisa juga menggunakan angka Romawi begini. Semester juga demikian, Bapak bisa gunakan untuk semester 1 maupun semester 2. Nah, ini semester 1 dan 2 untuk KD PAI dan Bahasa Arab sudah ditentukan oleh Kementerian Agama, berbeda dengan KD umum atau tematik. Itu tidak ditentukan, artinya cuma dipetakan saja pada tema. Tetapi tidak ditentukan semester 1 harus KD berapa, KD berapa. Tapi kalau untuk KD PAI ini sudah ditentukan. Maka hukumnya wajib memilih ini semesternya sesuai dengan semester yang berjalan. Nah, yang perlu dijelaskan, jika sudah selesai mengisikan identitas ke madrasah, tekan tombol back untuk kembali ke menu navigasi. Kemudian muatan pelajaran. Pada halaman muatan pelajaran ini, Bapak Ibu hanya perlu menambahkan pelajaran muatan lokal. Saya sediakan 3 baris untuk 3 muatan lokal. Jika kurang dari 3, cukup dituliskan saja, kalau 1 ya 1, kalau 2 ya 2. Tapi kalau lebih dari 3, ini tidak bisa. Sebaiknya menggunakan aplikasi yang lain atau membuat sendiri. Daftar tema ini disesuaikan karena kebetulan tadi yang saya pilih adalah semester 1, maka temanya adalah dari tema yang semester 1, 1, 2, 3, 4 kalau kelas 1 sampai 3. Kalau kelas 4 ke atas berarti 1 sampai 5. Nah, judul tema ini boleh dituliskan judulnya, seumpama diriku atau apa gitu, judul-judul tematik yang ada di buku tematik itu boleh dituliskan. Atau kalau malas cukup ditulis tema 1, tema 2, atau dikosongkan juga tidak masalah. Nah, kegiatan ekstrakurikuler di sini juga saya sediakan 3 baris untuk 3 muatan, untuk 3 kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kalau lebih dari 3 bisa dipadatkan menjadi 3 sesuai rumpun kegiatan atau cari aplikasi lain. Karena ini kalau untuk muatan lokal dan ekstrakurikuler ini bukan fleksibel. Bukan fleksibel berarti 5 tambah sendiri di sini otomatis, itu tidak.
karena halamannya sudah saya sediakan hanya untuk 3 saja. Kalau sudah selesai menyesuaikan daftar mata pelajaran, tekan tombol back. Kemudian nilai KKM. Nah, nilai KKM yang saya gunakan dalam aplikasi menganut nilai KKM 1 KKM, yaitu KKM sekolah. KKM sekolah ini diambil dari KKM mata pelajaran yang paling rendah di sekolah tersebut. Seumpamanya matematika 60, bahasa Indonesia 70, penjas 80, maka diambil yang 60 itu KKM matematika dijadikan KKM sekolah. Jadi bukan rata-ratanya. Jadi hanya perlu mengubah KKM sekolah. Kemudian kompetensi sikap. Di halaman ini sebenarnya sudah masukkan ini kompetensi sikap sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Jadi tidak diganti juga tidak apa-apa. Kalaupun mau diganti ya silahkan. Kemudian kompetensi muatan lokal, kompetensi mulok ini isi sendiri. Diisi sendiri, tidak disediakan karena masing-masing sekolah, masing-masing daerah lain muatan lokalnya, maka tidak bisa disediakan. Jadi ini ditulis sesuai dengan kompetensi yang ada. Nah, untuk menginput nilai-nilai pelajaran, tinggal diklik tulisan di sini. Seumpamanya mau mengisi nilai PPKN untuk aspek pengetahuan, ya tinggal diklik di bawah ini, di pengetahuan. Nah, ini akan muncul halaman seperti ini. Daftar nilai mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan pada setiap halaman nilai, daftar nilai, di sini kalau yang untuk umum, masing-masing siswa saya beri 13 baris. Kenapa saya berikan 13 baris? Karena maksimal jumlah KD yang ada pada mata pelajaran umum itu 13. Maka saya masukkan yang paling maksimal. Nah, bagaimana cara supaya ini yang kosong ini tidak tampil? Tidak tampil supaya nanti memudahkan Bapak Ibu untuk mengisi nilainya. Jadi caranya ini harus dilakukan nanti pada setiap lembar ya. Ini pada kolom KD, ini ada segitiga kecil atau filter, ini tinggal diklik. Kemudian buang pada centang pada kata blanks, ini dibuang tanda centangnya, kemudian oke-kan. Maka otomatis baris-baris yang kosong akan tersembunyi, tapi bukan dibuang, ya. Akan tersembunyi menggunakan fitur filter. Nah, untuk mengisi nilai itu cukup masukkan saja KD yang diajarkan pada subtema berapa, tema berapa. Jadi tidak wajib diisi semua kolom, semua baris ini tidak. Seumpamanya KD 3.1 diajarkan pada subtema 3, tema 1, ya tinggal dimasukkan di sini. Yang lain biarkan kosong. Nanti muncul lagi KD 3.1 ini pada subtema 4, pada tema 4 subtema 1, maka cukup ditulis di sini. Nah, jadi tidak kolom diisi, tidak. Cukup sesuaikan yang ada di buku dan realita yang ada. Umpamanya 3.2 ini pada subtema 1 ada ulangan nilainya 80. Kemudian ini muncul lagi di subtema 3, nilainya 75. Muncul lagi di subtema 4, tema terakhir.
Tinggal dimasukkan begitu. Jadi tidak harus semua kolom harus diisi. Nah, kemudian ini akan muncul, jika yang dimasukkan ini baru nilai harian, yang muncul ini nilainya menjadi kecil, padahal di sini ada 80, 75, dan NPH nilai rata-rata penilaian harian ini ada 85, ada 78. Tapi kenapa pada nilai rapot di sini nilainya kecil? Karena rumus pencarian nilai rapot ini diambil dari NPH, NPTS, dan NPAS. Jadi dari nilai penilaian harian, penilaian terakhir, dan penilaian akhir semester. Nah, jadi ini harus diisi penilaian tengah semesternya, umpamanya dapat 70, dapat 75, sedangkan nilai pasnya atau akhir semesternya dapat 80 semua. Nah, maka baru akan muncul benar, yaitu 79. Dan untuk deskripsinya akan muncul otomatis karena KD-nya sudah disiapkan di dalam aplikasi. Dan ini insya Allah pasti sesuai dengan kelasnya. Jadi tidak mungkin umpamanya Bapak Ibu ngajar kelas 4, kemudian bagian tingkat tadi di identitas madrasah milih kelas 4, kemudian yang muncul di sini adalah kelas 6. Insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Jadi begitu cara mengisi nilai pada masing-masing lembar penilaian. Hal yang perlu dilakukan hanya menyembunyikan baris kosong, filter ini, dibuang tanda centang pada blanks. Kemudian untuk menampilkan kembali baris-baris kosong kembali ke awal, maka tinggal tekan clear filter from KD. Nah, maka akan muncul lagi. Untuk menyembunyikannya sama seperti tadi, buang tanda centang pada kata blanks. Nah, itu. Ini sistem caranya sama pada semua lembar daftar nilai. Nah, ini bahasa Indonesia. Jadi pertama di clear dulu, di clear, nanti setelah, karena untuk kalau di clear berarti nanti semua siswanya akan tampil, baru setelah di clear, di filter lagi, dibuang tanda centang pada kata blanks-nya. Nah, begitu. Nah, yang untuk keterampilan juga sama. Jadi caranya sama persis, cuma yang keterampilan ini kolom-kolomnya ada PK yaitu praktek, PD produk, PY proyek, dan PF portofolio. Ini untuk mata pelajaran umum. Berbeda dengan yang mata pelajaran agama. Karena yang mata pelajaran agama sesuai di juknis yang dikeluarkan oleh Dirjen itu hanya ada 3 di sana, praktek, produk, proyek. Jadi ini disesuaikan. Kalau yang agama ya seperti ini, kalau yang umum kita mengikuti yang dari Dinas Pendidikan. Jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan berikan komentar Anda, bisa melalui kolom komentar ataupun bertanya langsung kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.